Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Saya ingin kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun Gusti Prabu. Hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jambu. Sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, Kanda Prabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang, Manti. Meskipun hukum Malima itu jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk, yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya. Hamba mohon, Gusti Prabu akan bijaksana dalam memutuskan undang-undangnya. Karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat minuman keras dan juga kepada penjualnya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara, Paman Rangga, yaitu rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Iya, itu benar. Kerusakan watak dan perilaku itu sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini. Akhirnya pelan, tapi pasti, mereka akan meninggalkan Madangkara sebagai tempat singgah perniagaan mereka. Dan kalau itu terjadi, maka perdagangan kita akan mati. Ampun Gusti Prabu. Pendapat hamba ini mungkin agak terlalu berlebihan. Tapi hamba menaruh curiga bahwa munculnya begitu banyak warung minuman, bahkan penjual makanan keliling pun sekarang menyediakan tuak. Hamba yakin bahwa semua ini ada yang mengatur, ada yang merencanakan untuk maksud-maksud tertentu. Iya, pendapat Dinda Indra Kumala memang betul, Gusti. Paman Rangga tahu, apa di kawasan Madangkara ini ada pembuat minuman keras atau sebangsanya? Setahu Paman, hanya ada satu orang yang membuat minuman keras. Itu pun sudah gulung tikar. Tetapi beberapa penjualnya memang masih tercatat sebagai pembayar pajak minuman yang patuh. Sebelum kita bertindak, sebaiknya kita selidiki dulu asal-usul minuman keras itu, sehingga kita mampu menghancurkan sampai ke akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, sahabatku sekalian, terkait dengan pelegalan investasi minuman keras miras atau legalisasi investasi minuman beralkohol minol, ini sebenarnya, catat secara khusus, ini sebenarnya telah legal sejak diketuk palunya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Investasi nomor 11 tahun 2020. Silahkan Anda buka di paragraf 2. Pasal 77. Di sana disebutkan ada 6 bidang saja yang tertutup investasi, artinya masuk daftar investasi negatif. Undang-undang sebelumnya menyebutkan 20 bidang yang tertutup investasi. Artinya ada 14 bidang yang sudah dikeluarkan lewat Undang-Undang Omnibus Law ini dari daftar investasi negatif. Artinya 14 bidang itu terbuka lebar-lebar dan legal untuk masuknya investasi dan penanaman modal. 2 diantaranya adalah industri minuman keras mengandung alkohol dan industri minuman mengandung alkohol (2) anggur. Ini sangat jelas. Anda silahkan buka di sana, ya. Oleh karena itu, legalisasi investasi miras ini, DPR bertanggung jawab besar. Legislatif negeri ini bertanggung jawab besar terkait dengan masalah ini. Dan karena Undang-Undang Omnibus Law ini adalah
inisiatif dari pemerintah, maka saudara Jokowi dan Ma'ruf Amin bertanggung jawab terkait dengan pelegalan investasi minuman keras. Tambah lagi, kemudian Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang sudah sangat clear di sana bahwa industri minuman mengandung alkohol, minuman keras itu legal di negeri ini. Walaupun katanya ini hanya untuk beberapa wilayah syaratnya, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Kalau ini terjadi di sana, siapa yang bertanggung jawab bahwa peredarannya nggak ada di seluruh Indonesia? Siapa yang bertanggung jawab nanti kriminalitas meningkat di seluruh Indonesia dipicu oleh minuman keras yang beredar dari 4 wilayah ini? Siapa yang tanggung jawab? Makanya wajar terkait dengan masalah ini, saudara-saudara kita di Papua langsung menolaknya. Karena mereka sadar bahwa selama ini kriminalitas di Papua itu sangat besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun dipicu oleh minuman keras miras. Maka wajar kalau kemudian Gubernur Papua beberapa tahun yang lalu, yaitu Lukas NMB, mengeluarkan Perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan peredaran miras di Bumi Cendrawasih. Tokoh agama, tokoh gereja pun mengharamkan miras ini. Terus kemudian kalau mengatakan bahwa Papua itu kearifan lokalnya, budayanya miras, siapa? Pasti Papua nggak akan terima. Sulawesi Utara mencatat, Polri mencatat 70% kriminalitas di Sulawesi Utara dipicu oleh miras. Clear di sini. Hari kemarin keluar tweet dari salah seorang saudara kita di Minahasa dengan iman Katolik, katanya, kalau ada orang mengatakan bahwa budaya Minahasa itu adalah miras, maka kacau pikiran orang itu. Jadi saudaraku sekalian, sangat jelas bahwa kriminalitas yang banyak terjadi hari ini, kekacauan yang banyak terjadi hari ini dipicu oleh minuman keras. Maka wajar kemudian bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, pernah menyebutkan bahwa khamr itu sebagai umul khaba'its, induk dari segala kejahatan. Sekarang pertanyaannya, apa pentingnya investasi bila kriminalitas terus meningkat di tengah-tengah kita? Haram hukumnya miras itu di seluruh tempat, karena itu adalah sumber kejahatan dan semua agama juga mengharamkannya. Sekarang pakai nama apa kemudian rezim negeri ini melegalkannya? Minuman keras, minuman beralkohol, tidak sekedar peminumnya yang dilaknat. Ada 10 golongan, kata Rasulullah SAW, yang dilaknat terkait dengan minuman keras ini atau khamr ini. 1, pemerasnya. 2, yang diminta diperaskan. 3, peminumnya. 4, pengantarnya. 5, yang diminta diantarkan khamr. Kemudian 6, penuangnya. 7, penjualnya. 8, yang menikmati harganya. 9, pembelinya. 10, yang diminta dibelikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau hari ini ada orang mengatakan dirinya ulama, mengatakan dirinya paham agama, kemudian menyetujui legalisasi minuman keras, legalisasi investasi miras, maka itu hanya mencari-cari dalih, mencari-cari pembenaran saja. Haram hukumnya miras itu. Dan kalau terjadi kriminalitas semakin meningkat gara-gara hal ini, maka DPR tanggung jawab, maka Jokowi Ma'ruf Amin tanggung jawab terhadap hal ini. Oleh karena itu saudaraku sekalian, hari ini saya dorong pada kita semua, tolak Undang-Undang Omnibus Law, kejar DPR agar membatalkan itu. Terus kemudian kejar Jokowi Ma'ruf Amin agar membatalkan Perpres nomor 10 tahun 2021 agar miras tidak ada di tengah-tengah kita dan akhirnya negeri ini menjadi baik. Allahu Akbar.